Pendidikan SMK, vokasi, ada yang untuk di pendidikan menengah umum, ada yang di gas, ada yang PAUD. Jadi semua dikemas dalam program Merdeka Belajar, masing-masing episode untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang memang sangat kompleks dan luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon izin kepada adik-adik sekalian, apa yang harus dilakukan? Adik-adik tentunya sudah mendapatkan pembekalan, baik dari Kemendikbud secara langsung maupun dari kampus ataupun dari para Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Ini sekedar refleksi. Ketika kampus merdeka, kampus pengajar pertama sampai kedua kita menyisakan masalah. Tak terbangun chemistry. Karena tak terjadi chemistry sehingga tidak tercipta sinergitas dan harmonisasi antara mahasiswa sebagai peserta kampus pengajar dengan pihak sekolah. Adik-adik tadi sudah diarahkan oleh Pak Sekdes, di mana bumi dipindah, di situ langit dijunjung. Saya perkuat dengan teori adaptasinya dari siapa? Teori adaptasi lingkungan, ya, yang menyatakan bahwa individu yang hadir dalam suatu populasi atau komunitas, maka ada dua pilihan. Dia harus melakukan adaptasi, penyesuaian diri. Ketika tidak mampu beradaptasi, hanya ada dua pilihan. Satu, pindah dari komunitas tersebut, atau yang kedua, mati. Keras alam yang seleksi alam melalui teori adaptasi. Yang jelas, Bapak Ibu, adik-adik yang sudah dibekali dengan bekal akademis yang tentunya cukup memadai, di bawah bimbingan Bapak Ibu para dosen pembimbing lapangan, tentunya cara yang paling bijak adalah bagaimana kita bisa beradaptasi di sekolah tempat kita menimba ilmu. Adik-adik sekalian, niatkan apa yang adik-adik lakukan adalah dalam rangka pembelajaran. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Belajarlah kepada siapapun dan belajarlah dimanapun. Long life education. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi adik-adik niatkan datang ke sekolah untuk belajar, maka salinglah membelajarkan antara rekan-rekan mahasiswa dengan guru-guru yang ada di sana, dengan kepala sekolah. Begitupun dengan kepala sekolah. Jadikan adik-adik mahasiswa yang datang ke sekolah kita adalah sumber informasi, sumber pembelajaran untuk melakukan transformasi pembelajaran di ruang kelas dan transformasi tata kelola satuan pendidikan. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru, jangan dianggap adik-adik mahasiswa ini pengganti pelaksana tugasnya. Tidak, ya. Ketika adik-adik ini harus diawali dengan orientasi. Biarkan mereka melakukan identifikasi terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ajak dulu mereka, jangan terus suruh masuk ke kelas ngajar. Saya mau pilih pesta ya, catat gurunya yang model seperti ini. Nah, saat ini
Bapak Ibu kepala sekolah, kita kan sedang dituntut nih untuk melaksanakan yang namanya RHK, rencana hasil kerja di platform Merdeka Mengajar. Manfaatkan, pastinya mereka itu adalah generasi milenial, sangat familiar dengan yang namanya IT. Kalau kita kan generasi kolonial, ya, kurang familiar dengan IT. Berdayakan, manfaatkan potensi mereka itu, ya, untuk memajukan layanan pendidikan di sekolah kita. Jadi adik-adik 6 bulan ya? 6 bulan atau 4 bulan? 4 bulan, pastinya dalam masa 4 bulan ini sudah ada programnya. Pastinya minggu pertama yang harus dilakukan apa, minggu kedua apa, dan seterusnya. Bapak Ibu kepala sekolah, terimalah adik-adik mahasiswa ini dengan lapang dada, pintu terbuka. Silakan, anggaplah mereka bagian dari keluarga besar sekolah kita. Namanya keluarga, pastinya yang pertama harus dilakukan dikenalkan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Tidak hanya dikenalkan dengan personalianya, tapi juga dikenalkan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Ikutkan mereka, dampingi mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai kampus, sebagai mahasiswa pengajar melalui program kampus mengajar. Mereka nggak bisa dilepas, harus tetap didampingi. Maka saran saya, ketika yang datang ke sekolah kita itu berapa orang, tunjuk 1 orang, tugaskan 1 orang guru, dan tim yang lain sebagai siapa? Mentor atau pendamping mereka. Jangan dikasih tugas lepas, karena mereka tidak punya otoritas untuk mengajar. Maknai mereka hadir adalah untuk belajar, mempraktekkan ilmu yang sudah mereka dapatkan di kampus dalam rangka pengabdian melalui satuan pendidikan. Paham ya Bapak Ibu kepala sekolah ya? Jika ada permasalahan yang menyangkut adik-adik kita ini, silakan laporkan ke kami, sampaikan ke Dinas Pendidikan. Yang jelas permasalahan terjadi karena miskomunikasi, maka sambutlah kedatangan adik-adik ini ke sekolah dengan komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi